Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Madani Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Fauzan Zakaria LC MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi muqallibil qulub, allamil ghuyub, syadidul iqabi inda qaswatil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalla 'alaika Allah ya 'alamal huda, shalla 'alaika Allah ya Rasulullah, shalla 'alaika Allah ya Habiballah, shalla 'alaika Allah ya khaira khalqillah. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah, wa raja'na ilallah, wa nadimna ala ma fa'alna, wa azamna ala alla na'uda ila dhanbin abada. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Amma ba'du. Bapak-bapak, para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh pemerintahan, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang pada hari ini diwakili oleh Kepala Dikpora Nusa Tenggara Barat. Bapak Gubernur pada saat ini sedang mendampingi Wakil Menteri Pertanian di Sayang-Sayang, sehingga beliau menyampaikan salam kepada kita semua. Bapak Bupati Lombok Timur atau pejabat yang mewakili beliau, kepada Bapak Kapolres Lombok Timur juga yang sama-sama kita hormati. Mudah-mudahan tempat kita dan daerah kita senantiasa diberikan keamanan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Diyauddin Kuswandi, bintang tamu kita, bintang tokoh kita, ulama kita yang datang jauh-jauh dari Jawa Timur, Malang, di tengah-tengah berbagai kesibukan yang luar biasa. Beliau sempat hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati tempat ini dan memberkati kita semua dengan doa dan tausiah yang beliau berikan. Bapak Ketua Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah bersama para tuan guru, para asatidz, seluruh tamu undangan dan hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dapat kita hadir bersama. Pada pagi hari ini dapat kita berkumpul bersama untuk saling memberikan doa, untuk saling memberikan harapan, untuk saling memberikan semangat dan motivasi li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini tercatat sebagai amal soleh, tercatat sebagai salah satu asbab daripada Allah Subhanahu wa taala turunkan cinta dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini Pondok Pesantren Al-Madani telah genap berusia 8 tahun.
saya teringat di saat-saat saya dan masyarakat bersama-sama mendirikan Pondok Pesantren Al-Madani pada tahun 2006. Pada saat itu tidak ada bangunan-bangunan seperti ini. Yang ada pada saat itu adalah rumpus pandan. Tempat-tempat ini adalah dipenuhi oleh pandan, dipenuhi oleh jagung, dipenuhi oleh padi, tempat orang bergerusuk mencari makan setiap hari. 2006 kita mulai dirikan Pondok Pesantren Al-Madani di halaman rumah, di atas kolam lele, saking tidak adanya sawah, tidak ada lahan. Di atas kolam lele kita dirikan Pondok Pesantren Al-Madani. Satu cita-cita kita pada saat itu, satu tujuan kita pada saat itu, bersama-sama dengan elemen lainnya, melahirkan generasi Qur'ani, melahirkan generasi yang terdidik, yang dibungkus dan dipenuhi oleh nilai-nilai Qur'ani. 8 tahun rasanya tidak lama, bagaikan baru kemarin. Pada saat ini sudah kita saksikan berdiri bangunan asrama putri yang terdiri dari 9 lokal, berdiri gedung lantai 3 yang terdiri 9 lokal, berdiri asrama putra yang terdiri daripada 4 lokal, berdiri sekolah SD dan TK yang terdiri daripada 4 lokal, berdiri Masjid Rahmatan lil Alamin, pusat penghafal dan pemangku Al-Quran Al-Madani yang luasnya kurang lebih 16 kali 16, berdiri gedung perpustakaan terdiri daripada 2 lokal, berdiri dapur umum, dan terakhir berdiri laboratorium 2 lokal dan berdiri 1 kelas baru. Begitu juga sarana-sarana yang lainnya yang menopang pendidikan kita di tempat ini telah banyak kita dirikan hanya dalam proses 8 tahun, dan begitu juga telah lahir bibit-bibit penghafal dan pemangku Al-Quran dalam 8 tahun usia Pondok Pesantren Al-Madani. Dan pada hari ini adalah wisuda hufazul Quran yang keempat. Itu artinya sudah 4 tahun terakhir ini telah lahir dari rahim Pondok Pesantren Al-Madani para ahli Al-Quran, para penghafal dan pemangku Al-Quran dari Pondok Pesantren Al-Madani yang siap mengembangkan nilai-nilai Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Para hadirin, hadirat, para tamu undangan rahimakumullah, setiap sesuatu ada timbangannya, setiap sesuatu ada ukurannya, setiap sesuatu ada landasannya. Ukuran daripada kemajuan individu dan masyarakat adalah pendidikan, at-tarbiyah. Timbangan daripada kemajuan sebuah bangsa adalah at-tarbiyah, pendidikan. Pondasi dan landasan pembangunan peradaban sebuah negara dan bangsa adalah at-tarbiyah, pendidikan. Tanpa pendidikan maka tidak ada artinya pembangunan-pembangunan di bidang lain. Maka oleh karena itulah Yayasan Pondok Pesantren Al-Madani sejak didirikan tahun 2006 menjadikan bidang pendidikan sebagai program pertama dan utamanya. Demi mensukseskan program pertama dan utama ini, maka Yayasan Pondok Pesantren Al-Madani mendirikan juga bidang pendukung lainnya. Di antaranya adalah sosial, membuka panti-panti asuhan, membuka asuhan-asuhan keluarga di beberapa kecamatan, di beberapa tempat, membuka pendidikan-pendidikan non formal. Bidang ekonomi juga sebagai bidang pendukung daripada bidang utama, mendirikan usaha peternakan yang alhamdulillah karena SDM di Al-Madani ini adalah SMK peternakan, sehingga pada tahun 2009 kita memiliki 17 ekor sapi ternak, dan alhamdulillah pada saat ini tidak kurang daripada 90 ekor ternak sapi yang dimiliki oleh pondok pesantren. Ini adalah sebuah keberhasilan dan ditopang oleh SMK peternakan Al-Madani. Begitu juga kita dirikan bidang-bidang lainnya, usaha-usaha lainnya. Semua itu adalah usaha pendukung
demi suksesnya usaha pertama dan utama kita. Sekali lagi, yaitu pendidikan. Karena pendidikan adalah solusi daripada semakin rusaknya moral di tengah-tengah masyarakat kita. Pendidikan adalah solusi daripada menghapuskan penjajahan di seluruh dunia. Pendidikan adalah jalan keluar daripada problema yang dihadapi oleh semua negara, yaitu kemiskinan. Pendidikan adalah jalan keluar solusi untuk menghadapi persoalan, yaitu kezaliman, semena-menaan, kebodohan yang marak terjadi di mana-mana. Solusinya adalah pendidikan. Dan Al-Madani sejak dia didirikan hingga saat ini dan hingga kapanpun, hingga kiamat nanti, insya Allah tetap akan komitmen menjadikan pendidikan sebagai usaha pertama dan utamanya. Sebesar apapun Madani kelak, semaju apapun Madani kelak di bidang-bidang lainnya, tetap Al-Madani harus tetap memprioritaskan pendidikan sebagai usaha pertama dan utamanya. Oleh karena itulah, pada kesempatan milad yang ke-8 ini, saya mengajak kepada seluruh stakeholder, saya mengajak kepada seluruh elemen yang terdapat di dalam Al-Madani, mulai pimpinannya saya sendiri, seluruh pengurus-pengurusnya, seluruh kepala-kepala sekolahnya, seluruh guru-guru yang ada, seluruh wali santri, seluruh santri, seluruh masyarakat yang simpati terhadap Al-Madani. Saya mengajak kepada kita semua untuk bahu-membahu, untuk bersatu, untuk memadukan setiap kekuatan dan potensi kita untuk mengembangkan pendidikan yang kita cita-citakan di Al-Madani ini. Saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah untuk serius dan sungguh-sungguh membenahi berbagai kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah-sekolah kita. Saya mengajak kepada seluruh guru, baik laki ataupun perempuan, untuk sungguh-sungguh dan serius untuk melakukan tugas-tugas dan jadwal-jadwal pendidikan yang telah ditetapkan. Saya juga mengajak kepada seluruh wali santri, kepada orang tua murid, untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan sungguh-sungguh memperjuangkan keberhasilan anak-anak kita yang kita didik di pondok pesantren Al-Madani. Karena tanpa kesungguhan orang tua, sulit gurunya untuk menjadikan anak-anak ini sukses. 3 faktor kata para ulama, 3 faktor kesungguhan yang sangat diperlukan untuk suksesan santri di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah kesungguhan guru-gurunya. Ngumbe-ngumbe pinternya anak, ngumbe-ngumbe pinternya santri murid kita, lagu guru nenden watama, dek nagan ini pinter. Ini diperhatikan oleh para guru. Ngumbe-ngumbe cekatna guru, lagu ina amakna, dek nuwah perhatian anakna, lepasna marah anak bebek, lepasna marah anak manuk, lepasna marah, tidak akan pernah berhasil. Orang tua sungguh-sungguh, gurunya juga sungguh-sungguh, tapi muridnya nakal, bolos terus, tidak akan pernah bisa berhasil. 3 elemen kesungguhan ini harus ada. Kesungguhan guru, yaitu pondok pesantren Al-Madani, kesungguhan orang tua, yaitu wali santri Al-Madani, kesungguhan santri-santri Al-Madani. Saya yakin kalian tidak akan pernah mampu hafal Al-Quran 30 juz kalau kalian tidak memiliki kesungguhan yang hebat. Banyak sarjana, bahkan negara kita ini ratusan ribu sarjana setiap tahun, tapi apakah banyak sarjana kita yang ahli penghafalan pemangku Al-Quran? Ini menjadi tanda tanya. Mudah-mudahan pondok pesantren Al-Madani setiap kali mengeluarkan sarjana-sarjana, tidak sembarang sarjana, tapi sarjana yang sudah di dalam hatinya bersemayam Al-Quran. Selanjutnya, tentu ini semua capaian-capaian ini, prestasi-prestasi ini dapat dilaksanakan oleh pondok pesantren Al-Madani tidak lepas daripada doa kita semua, tidak lepas daripada doa santri-santri dan ustadz-ustadz Al-Madani yang setiap hari, pagi dan sore selalu berdoa, Allahumma ammir ma'hadana,
al-madani bi tullabil ulumi wat talibat wamla'hu bil khairati wal barakat birahmatika ya qayyumal ardina was samawat. Kita adalah orang yang beriman dan sangat yakin akan kekuatan doa. Oleh karena itulah setiap hari pagi dan sore di Pondok Pesantren Al-Madani ada zikir pagi dan zikir sore. Di antara doanya itu adalah, ya Allah, ramaikan dan makmurkanlah Pondok Pesantren Al-Madani dengan para ahli ilmu, dan penuhilah Pondok Pesantren Al-Madani dengan segala macam kebaikan dan segala macam keberkahan. Itulah doa santri-santri Al-Madani bersama para ustadznya, sehingga itu menjadi salah satu faktor berhasilnya Al-Madani di tengah-tengah banyak juga kekurangan-kekurangannya. Juga prestasi itu terjadi, keberhasilan itu terjadi karena adanya kesungguhan stakeholder yang lain, terutama sekali adalah pemerintah Lombok Timur, pemerintah Nusa Tenggara Barat, yang setiap saat membimbing kami melalui kepala dinas Dikpora, melalui kepala dinas Dikpora baik itu kabupaten ataupun provinsi, begitu juga melalui gubernur Nusa Tenggara Barat, dan melalui Bupati Haji Muhammad Sukiman Azmi yang lama. Dan kita berharap pergantian bupati tidak menyebabkan lemahnya bimbingan kepada Pondok Pesantren Al-Madani, sebagaimana Bapak Haji Muhammad Sukiman Azmi aktif membimbing kita, bahkan turun pakai sepeda motor mengontrol anak-anak Pondok Pesantren Al-Madani secara khusus. Begitu juga kita berharap Bapak Bupati kita yang baru, Muhammad Ali bin Dahlan, juga saya undang ke Pondok Pesantren Al-Madani untuk melihat perkembangan dan memberikan bimbingan kepada para ustadz dan kepada santri-santri kita. Itu semua adalah karena jasa-jasa beliau. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat walaupun hari ini tidak hadir, akan tetapi moral dan material sudah tidak terhitung dibantu kepada kita Pondok Pesantren Al-Madani. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat, juga selain pemerintah, kami juga selalu dibantu oleh para muhsinin, para donatur-donatur baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Dari dalam negeri alhamdulillah banyak ikatan-ikatan dokter ini, alhamdulillah di tengah-tengah mereka melayani pasien, mereka menyisihkan sebagian rizkinya untuk pembangunan dan untuk makan santri-santri Al-Madani. Karena di sini kebanyakan santri kita adalah du'afa. Oleh karena itulah, karena mereka du'afa, agar mereka diberikan, memiliki motivasi, kekuatan semangat, kami berikan beasiswa penuh kepada yang memiliki semangat untuk hafal Al-Quran. Sehingga di sini kebanyakan mereka mendapatkan beasiswa full, beasiswa penuh. Artinya kalau pemerintah hanya menggratiskan pendidikan sampai SLTV, Al-Madani telah menggratiskan pendidikan sampai perguruan tinggi. Kalau pemerintah belum mampu memberikan makan minum konsumsi untuk para penghafal Al-Quran, orang-orang yang menuntut ilmu 24 jam dan tidak mampu untuk makan minum, Pondok Pesantren Al-Madani di samping memberikan biaya pendidikan juga telah memberikan biaya konsumsi dan makan minum kepada para penuntut ilmu dan ahli ilmu atau ahli Al-Quran ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai asbab keberkahan, sebagai asbab turunnya berbagai kebaikan di Pondok Pesantren Al-Madani. Begitu juga para donatur kita yang dari luar negeri, tidak henti-hentinya memberikan bantuan santunan, tidak hanya kepada santri-santri Al-Madani, bahkan kepada masyarakat luas, masyarakat se-Lombok Timur mungkin, karena dari setiap kecamatan selalu ada perwakilan untuk mengambil bantuan sembako, mengambil bantuan daging dan lain sebagainya. Pada Idul Adha kemarin kita menyembelih daging sekitar 500 ekor sapi juga, dan kita bagikan pada setiap kecamatan. Ini berkat bantuan daripada saudara-saudara kita, donatur kita di luar negeri, khususnya di negeri jiran Singapura. Dan masjid yang baru saja bisa ditempati ini, Masjid Rahmatan lil Alamin, juga hadiah daripada saudara-saudara kita, tokoh-tokoh kita di negeri jiran Singapura. Dan alhamdulillah Al-Madani termasuk pondok pesantren, walaupun tadi kata ketua panitia tidak ada di dalam peta, baik itu peta Lombok Timur ataupun peta
Nusa Tenggara Barat apalagi Republik Indonesia dek nara aran lengkok. Tapi alhamdulillah berkat Pondok Pesantren Al-Madani ada di Lengkok ini, berbagai koran di Singapura meliput kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Al-Madani, sehingga orang Singapura telah mengenal Pondok Pesantren Al-Madani ini sebagai pusat pembibitan penghafal dan pemangku Al-Quran. Dan tidak jarang bermalam berwisata ke Pondok Pesantren ini, ada yang 1 minggu, 2 minggu, bahkan lebih daripada itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para tamu undangan rahimakumullah, tentu di atas prestasi-prestasi itu sangat banyak kekurangan, banyak sekali kelemahan yang ada di tengah-tengah kita. Maka oleh karena itulah, seperti yang sampaikan tadi kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Bapak Dikpora Nusa Tenggara Barat, begitu juga Bupati Lombok Timur, agar pada hari ini memberikan hadiah, memberikan kabar gembira, memberikan support, memberikan motivasi dan semangat kepada pengurus Pondok Pesantren Al-Madani, kepada santri Al-Madani, dan kepada seluruh wali santri Al-Madani, baik itu support yang berbentuk moral ataupun support yang berbentuk material. Karena sekali lagi, kewajiban kita meningkatkan pendidikan bukan hanya milik pimpinan yayasan, akan tetapi juga milik, bahkan amanat daripada undang-undang yang sesungguhnya adalah milik pemerintah atau penguasa di tempat kita. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya saya tidak lupa sebelum saya mengakhiri mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh para tamu undangan, tokoh-tokoh kami, guru-guru kami, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berkenan hadir meluangkan waktu pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Demikian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan atas nama Pondok Pesantren Al-Madani. Memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita yang hadir di Pondok Pesantren Al-Madani, jadikan seluruh pengurus Pondok Pesantren Al-Madani, jadikan seluruh santri-santri Al-Madani tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, kejayaan, kegemilangan, mencapai segala cita-cita tinggi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan barisan, mantapkan peran, membangun umat berperadaban. Demikianlah kita telah dengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Madani,